Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rigita Cahyani dengan NIM A4102000079 dari Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan presentasikan mengenai uji validitas, uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pembeda. Dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Naufal Ishartono, SPD MBD. Yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika. Yang pertama yaitu proses pembuatan soal. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai soal HOTS. HOTS sendiri merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom dan bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Ranah kognitif versi Bloom ini kemudian direvisi oleh Laurin Anderson, David Cardwell, dan kawan-kawan pada tahun 2001. Urutannya diubah menjadi 6, yaitu yang pertama mengingat atau remembering, yang kedua memahami atau understanding, yang ketiga mengaplikasikan atau applying, yang keempat menganalisis atau analyzing, yang kelima yaitu mengevaluasi atau evaluating, yang keenam yaitu mencipta atau creating. Tingkatan 1 hingga 3 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat rendah atau LOTS, yang sedangkan tingkat 4 sampai 6 dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Di sini merupakan gambar tingkatan taksonomi Bloom. Tingkatan 1, 2, dan 3 itu merupakan kategori LOTS atau tingkat rendah. Tingkatan 4 sampai 6 itu tingkatan HOTS atau tingkat tinggi. Menurut Prof. Intan Ahmad, PhD, HOTS adalah satu cara untuk menguji apakah seseorang bisa menganalisis, membandingkan, menghitung, dan sebagainya. Jadi memang diperlukan kemampuan yang tidak biasa, bukan hanya sekedar mengingat atau menghafal saja. Tujuan dari soal model HOTS ini adalah untuk mendorong kamu para calon mahasiswa untuk melakukan penalaran tingkat tinggi sehingga tidak terpaku hanya pada satu pola jawaban yang dihasilkan dari proses menghafal tanpa mengetahui konsep ilmunya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri soal HOTS. Yang pertama yaitu transfer atau satu konsep ke konsep lainnya. Yang kedua, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang kelima yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Untuk selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator materi barisan aritmatika dan geometri. Kompetensi dasar 3.6 menggeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Untuk indikatornya 3.6.1 yaitu mendefinisikan fakta pada barisan berdasarkan pola iteratif dan rekursif. 3.6.2 itu menjelaskan konsep pola bilangan. 3.6.3 menjelaskan konsep barisan dan deret aritmatika. 3.6.4 menjelaskan konsep barisan dan deret geometri. Untuk kompetensi dasar selanjutnya 4.6 yaitu menggunakan pola barisan aritmatika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual atau termasuk pertumbuhan bunga majemuk dan anuitas. Untuk indikatornya yaitu 4.6.1 yaitu menggunakan prosedur untuk menyajikan masalah kontekstual. Untuk 4.6.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. 4.6.3 itu menyelesaikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Untuk indikator soal 4.6.2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Untuk nomor soal 1 dengan tingkat indikator berpikir tingkat tinggi yaitu C4 atau menganalisis. Untuk soalnya yaitu nomor 1, 3 bilangan membentuk barisan aritmetika. Jika jumlah suku ke-1 dan suku ke-3 adalah 30 dan jumlah dari logaritma suku ke-1, kedua, dan ketiga adalah 3 plus log 3, maka suku ke-1 barisan tersebut adalah
Mengapa soal ini dikategorikan ke dalam soal HOTS? Karena soal ini memiliki banyak alternatif solusi penyelesaian, dan dalam penyelesaian soal ini menghubungkan konsep barisan dengan logaritma. Selanjutnya yaitu untuk indikator soal yang sama dengan nomor soal 2 dan tingkatan indikator berpikir tingkat tinggi yaitu sama C4 menganalisis. Dengan soal nomor 2, Ilham sedang menjumlahkan nomor-nomor pada halaman buku yang terdiri dari 54 halaman. Jumlah yang ia dapatkan adalah 1520. Ternyata terjadi kekeliruan yaitu ada satu halaman yang dihitung 2 kali. Jika buku dimulai dari halaman 1 sampai 54, maka halaman yang dihitung 2 kali adalah, dan soal ini dikategorikan ke dalam soal HOTS karena berkaitan dengan masalah kontekstual yaitu menjumlahkan nomor halaman buku, dan soal ini termasuk soal non-rutin. Untuk yang ketiga yaitu indikator soal yang sama yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri. Untuk nomor soal 3 dan tingkatan indikator berpikir tingkat tinggi C4 menganalisis, yaitu soalnya jika 3 bilangan X, Y, dan Z membentuk barisan geometri maka 1 per X min Y kurangi 1 per Y min Z sama dengan. Dan mengapa soal ini dikategorikan ke dalam soal HOTS? Karena dalam menyelesaikan soal ini diharapkan siswa mampu berpikir secara kritis. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator soal yang sama, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika dan geometri dengan tingkatan indikator berpikir tingkat tinggi yaitu C4 menganalisis. Dengan soal nomor 4 yaitu diketahui AN dan BN adalah dua barisan aritmatika dengan A1 sama dengan 5, A2 sama dengan 8, B1 sama dengan 3, dan B2 sama dengan 7. Jika A sama dengan A1, A2, A3 sampai A100, dan B, B1, B2, B3 sampai B100, maka banyaknya A irisan B adalah. Dan mengapa soal ini dikategorikan dalam soal HOTS? Karena dalam menyelesaikan soal ini diharapkan siswa mampu melakukan proses analisis yaitu terkait dengan mencari suku ke N, serta soal ini juga dikaitkan dengan suatu materi himpunan. Selanjutnya yaitu indikator soal yang sama dengan tingkatan indikator berpikir tingkat tinggi yaitu C4 menganalisis. Untuk soal nomor 5 yaitu sebuah bola karet dijatuhkan dari ketinggian setengah dari ketinggian sebelumnya. Berapa banyak lintasan yang dapat dibuat oleh pantulan bola karet tersebut sebelum akhirnya bola karet tersebut berhenti? Dan mengapa soal ini dikategorikan ke dalam soal HOTS? Karena soal ini berkaitan dengan masalah kontekstual dan dalam penyelesaiannya membutuhkan proses analisis yang terkait dengan sebuah bola karet yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Selanjutnya yaitu proses validasi ahli. Berikut bukti chat dengan validator. Dengan validator pertama yaitu Bu Nina Ariesta, SPD. Beliau adalah salah satu guru matematika di SMA Negeri 2 Sragen yang kurang lebih telah mengajar selama 6 tahun. Yang kedua, validator kedua yaitu Bu Nita Widyawati, SPD. Beliau adalah salah satu guru matematika yang ada di SMK Bina Taruna Masaran yang kurang lebih mengajar selama 2 tahun. Selanjutnya yaitu hasil penilaian validator dalam bentuk Excel. Berikut adalah hasil penilaian validator dalam bentuk Excel. Pada poin pertama dengan validator pertama pada soal 1 dapat nilai 3 dan validator kedua pada soal 1 mendapatkan nilai 4 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu hasil analisis validasi ahli menggunakan icons value. Dan ini untuk soal pertama pada poin pertama sampai poin 14 yaitu mendapatkan kriteria validitas tinggi. Yang kedua pada poin pertama sampai poin 14 juga mendapatkan kriteria validitas tinggi. Dan juga soal yang ketiga, soal yang keempat, dan juga soal yang kelima. Dan berikut adalah gabungan antara soal yang 1 sampai ke 5. Dan di mana dalam menghitung indeks kesepakatan Rayter yaitu sigma S per N kali C min 1 di mana
S adalah skor yang ditetapkan setiap rater dikurangi skor terendah dalam kategori. N-nya yaitu banyak rater, C yaitu banyak kategori yang dapat dipilih rater. Dengan kriteria tingkatan validitas skor, VE keterangannya yaitu di mana V kurang dari 0,4 maka validitas lemah. Dan di mana V antara 0,4 sampai 0,8 maka validitas sedang, dan V lebih dari 0,8 maka validitas tinggi. Selanjutnya yaitu proses uji coba terbatas terhadap soal yang sudah saya buat. Berikut ke-15 nama-nama responden saya. Yang pertama yaitu Gendis Elsabila Putri Narjanta dari Universitas Diponegoro. Yang kedua Lailatul Latifah dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ketiga Elsa Luciana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang keempat Rizdiana Nur Izzah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kelima Magierta Rista dari Poltekkes Surakarta. Yang keenam Fadilah Tiahana dari Universitas Jenderal Sudirman. Yang ketujuh Bidayah Nana Warisman dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said. Yang kedelapan Safitri Purwandani dari Universitas Setiabudi. Yang kesembilan yaitu Nisa Rahmawati dari Stikes PKU Muhammadiyah. Yang ke-10 Keiko Ayu Safitri dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang ke-11 yaitu Ardita Maharin Handoko dari Universitas Islam Indonesia. Yang ke-12 Elvira Widya Purwanti dari Universitas 11 Maret. Yang ke-13 yaitu Wahyu Dewi Anggitasari dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang ke-14 yaitu Neviana Saputri dari Universitas Jenderal Sudirman. Yang ke-15 yaitu Aisyah Nur Azizah dari Amikom Surakarta. Berikut adalah kumpulan jawaban dari 15 responden saya yang sudah saya upload di Google Drive. Untuk selanjutnya yaitu saya menganalisis hasil pekerjaan dari dua responden. Yang pertama yaitu Keiko Ayu Safitri dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang kedua yaitu Rizdiana Nur Izzah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut jawaban dari Keiko Ayu Safitri. Untuk soal yang pertama, jawabannya sudah benar sehingga saya memberikan skor 15. Untuk soal yang kedua, jawabannya juga sudah benar dan mendapatkan nilai skor 15. Untuk soal yang nomor 3, teman saya salah dalam langkah-langkahnya sehingga mendapatkan skor 5. Nomor 4, teman saya juga salah dalam mengerjakan langkah-langkahnya sehingga diberikan skor 5. Untuk yang terakhir, soal nomor 5, yaitu teman saya sudah benar dalam mengerjakannya langkah-langkahnya tetapi salah dalam yang terakhir, tidak dijumlahkan sehingga diberikan skor 20. Untuk selanjutnya yaitu jawaban dari responden yang selanjutnya yaitu Rizdiana Nur Izzah. Yang pertama yaitu salah dalam hasil akhirnya sehingga mendapatkan nilai skor 12. Untuk soal yang kedua, teman saya sudah benar dalam menjawabnya sehingga mendapatkan nilai skor 15. Yang ke soal ketiga, teman saya sudah benar dalam langkah-langkah awal tetapi masih salah dalam langkah akhirnya sehingga saya beri skor 18. Untuk soal nomor 4, teman saya sudah benar dalam mengerjakannya dan benar dalam langkah-langkahnya sehingga diberi skor 25. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5, teman saya sama seperti Keiko, tidak diberi hasil akhirnya atau tidak dijumlahkan sehingga diberi skor 20. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas, uji tingkat kesukaran, uji daya bela soal menggunakan ANATES. Berikut adalah skor dari ke-15 responden saya. Dengan reliabilitas tesnya yaitu 0,50 atau artinya reliabilitas sedang. Dan tingkat kesukaran yaitu soal yang pertama mudah, soal kedua sedang, soal ketiga sedang, soal keempat dan soal kelima sedang.
Dan dengan daya pembeda, soal nomor 1, 8,33%, soal nomor 2, 16,63%, soal yang ketiga 5%, yang keempat 51%, dan yang kelima 25%. Dan ini merupakan kesimpulan dari hasil analisis dari Anates, di mana rata-rata 64,13 dengan reliabilitas tesnya 0,50 atau artinya sedang, dan daya pembeda 8,33%, 16,63%, 5%, 51%, dan 25% dengan tingkat kesukaran mudah dan sedang. Terima kasih dari saya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.